yang mau dijadikan dua maf'ul. Atau dia dalam keadaan diakhirkan mubtada wal khobar dulu, baru dhanna wa akhwatuha. Maka di sini tidak terpenuhi syaratnya. Jadi ada syaratnya, na'am. Syaratnya adalah harus af'alut tasir atau af'alul qulub muqaddaman min al-mubtada wal khobar. Seperti tadi, faja'alnahu. Maka fi'il ja'alna, fi'lu tasir, haba'an mansura. Domir ha, ja'alnahu maf'ul awal. Haba'an maf'ul thani, amma mansura sifah. Mansub dari haba'an. Walamatu nasbihi al-fathah. Maka di sini, dari syarat, dhanna wa akhwatuha, af'alul qulub wa af'alut tasir, harus dia itu muqaddaman dari dua maf'ul bihi-nya. Jika dia di antara maf'ul awal dan maf'ul yang kedua, cancelled. Apalagi diakhirkan. Maksudnya, al-mubtada wal khobar, baru setelah itu dhanna wa akhwatuha, jelas cancelled. Maka di-cancel dari amal-amalnya. Maka kita berikan contoh yang di-cancel. Nahu Zaidun dhonantu qa'iman. Zaidun qa'imun dhonantu. Maka di sini hukumnya bagaimana? Huwa jaizun la wajibun. Maksudnya di-cancel di sini dalam keadaan pilihan. Maka jaiz bukan wajib. Namun wal ilgha al mutaakhir anha aqwa min i'maliha. Namun jika diakhirkan dari af'alu at-tasir atau af'alul qulub, diakhirkan, maka ini lebih baik untuk ditinggalkan al-ilgha. Wal mutawassit, jika di antara keduanya bil aks, maka ini dari pilihan dari segi al-ilgha, dan makna ilgha-nya bukan wajib. Wala yajuz al-ilgha al-amil al-mutaqaddim. Maka jelas tidak boleh jika af'al tasir ataupun af'alul qulub dalam keadaan dikedepankan, maka harus diamalkan. Maka lihat contoh di sini, qala al-muallif dhanantu Zaidan qa'iman. Maka dhanantu di sini af'alu al-qulub dari rajhan, maka dhanantu, aku berpersepsi, aku menganggap Zaidan qa'iman, bahwa Zaid itu telah bangun di adzan yang pertama. Maka Zaidan di sini mansub maf'ul awal, wa qa'iman maf'ul ats-tsani. Ini yang dirajihkan oleh penulis, bahwa dia di sini tidak boleh, khilafan lil kufiyin. Maka al-kufiyin membolehkan untuk tidak diamalkan. Namun kita pun bagusnya mengikuti pendapat al-Basriyin yang diwakili oleh Al-Hattab. Dhanantu Zaidan qa'iman tidak boleh dibatalkan, di-cancel tidak boleh. Karena dia terpenuhi syarat di awal jumlah, di awal dari mubtada dan khobarnya. Maka yang ilgha contohnya nahu fil wasat. Zaidun dhanantu qa'imun. Lalu bagaimana i'rabnya? Zaidun mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dhanantu fi'il madhi wa fa'iluhu. Dhanantu, maka dhanantu fi'lun madhi mabni ala sukun wa dhamirtu
mabni ala dhamm fi mahalli rafa fa'il qaimun. Mada qaimun khobar zaidun. Taib. Hada alladhi yaqul bil ilgha. Namun tadi disebutkan wa huwa jaizun la wajibun. Ini jika apa? Jika dia itu ingin di-cancel maka boleh. Namun boleh juga diamalkan. Berarti bagaimana? Zaidan donantu qaiman. Maka ini madhab al-Basriyun yang mengatakan boleh. Maka Zaidan i'rabnya maf'ulul awal muqaddam. Donantu fi'il wa fa'il, qaiman maf'ul ats-tsani. Maka itu i'rabnya. Adapun wa Zaidun qaimun donantu, maka di sini ilgha al-mutaakhir anha au anhuma aqwa min i'malihi. Maka di sini dirojehkan lebih baik untuk di-cancel. Jadi i'rabnya Zaidun qaimun donantu, maka Zaidun mubtada, qaimun khobar mubtada, donantu fi'il madi ma'afa'ilihi. Maka di sini lebih baik dibatalkan, disebabkan dia diakhirkan. Namun jika dia mutawassit bisa diamalkan dan bisa dibatalkan. Namun jika dia itu dalam keadaan dikedepankan dari mubtada dan khobarnya, maka la yajuz al-ilgha inda al-basriyin. Tidak boleh dibatalkan. Adapun al-kufiyin mengatakan boleh. Maka di sini lebih baik kita lebih menjelaskan jika taqaddam af'al alal mubtada wal khobar, maka tidak boleh di-cancel. Ini kesimpulan. Dan juga jika tawassut dia di antara mubtada wal khobar, silahkan pilih. Seperti Zaidun donantu qaimun boleh, berarti cancel. Atau Zaidan donantu qaiman berarti i'mal. Namun jika diakhirkan maka lebih baik untuk di-cancel. Berarti Zaidun qaimun donantu, ini lebih baik. Maka ini pembagian yang ketiga. Nah, kedua. Adapun pembagian yang ketiga, as-salisu at-ta'liq. Bagaimana bedanya nih antara ta'liq dengan cancel dan antara ta'liq dengan i'mal? As-salisu at-ta'liq wa huwa ibtalul amal lafzon. Awas, ibtalul amal lafdhon, yang digagalkan dari segi amalul lafdh, berarti al-i'rab, dari segi i'rabnya dibatalkan. Walakin la mahallan, maknanya dari segi fi mahalihi, maka fi mahali an-nasab maf'ulun bih, seperti itu. Dan ini kapan? Limaji imalahu sadrul kalam ba'dahu. Di saat datang perkara-perkara yang masuk kepada donna wa akhwatuha, yang mana dia itu sadirul kalam. Apa makna sadirul kalam? Beberapa harf yang mana dia itu harus datang di awal jumlah, sehingga dia mendahului donna wa akhwatuha, atau mendahului mubtada dan khobarnya. Maka contohnya dari kalimat lam al-ibtida, maka lam al-ibtida dinamakan dengan lam al-ibtida, lam yang di awal jumlah. Maka lam ini dia masuk kepada al-mubtada, sehingga antara donantu dengan mubtada ada lam, ada hajiz. Berarti kalau begitu
si mubtada ini di antara lam dengan donna itu ada pembeda, penjeda. Jawabnya na'am. Maka di sini donantu la zaidun qaimun. Bagaimana hukumnya jika didahului dengan lam? Dan di sini lam ibtida, tidak ada makna. Lalu bagaimana ditaklik? Sebelum kita masuk kepada i'rab, apa yang diinginkan dengan taklik? Tadi kami sebutkan yang diinginkan dengan taklik, maka dia zahirnya tidak diamalkan dari segi i'rab. Namun maknanya diamalkan. Itu makna dari at-ta'liq. Dan disebutkan min bab al-faidah limada yusamma ta'liqan. Fahada kamitsli at-talaq mu'allaq. Seperti orang yang mentolak istrinya mu'allaq. Idza kharajta minal bait fa anti taliq. Jika anti keluar sekarang dari rumah, maka anti taliq. Hada yusamma talaq mu'allaq. Apa prakteknya talak mu'allaq dinamakan seperti itu? Maka tergantung kepada si suami ini. Istrinya sudah keluar. Mau jazm ditolak atau mau tidak diamalkan. Dan begitu pun di sini. Donna wa akhwatuha jika dimasuki oleh huruf-huruf yang dia sadirun di dalam jumlah, maka dohirnya mu'allaq. Seperti perempuan yang ditolak, dohirnya dia sudah mu'allaq, masuk kepada tolak. Namun semuanya dikembalikan kepada suaminya. Suaminya ingin merujuknya, maka dia merujuk dan selesai dari tolaknya. Maka ini dinamakan dengan al-mu'allaq, wa huwa ibtalul amal wujuban dalam keadaan lafdon, fala yadhar an-nasb, maka tidak jelas nasabnya dari dua maf'ul. Bal yakuna marfu'in, dia itu dalam keadaan dua marfu di saat kita mengi'rabnya dengan mubtada wal khobar. La mahallan ay la yubtil al amal ma'at ta'liq fil mahal, bal takunul jumlah muta'alliq anha al amil fi mahalin nasab. Maka dia itu dalam keadaan fi mahalin nasab, dari maf'ulun bihi. Maka ini dari permasalahan yang ketiga. Dan ini kapan terjadi? Limaji'i malahu sadrul kalam ba'dahu, di mana setelah dhanna wa akhwatuha diawali mubtada ini dengan lam al-ibtida. Seperti donantu la zaidun qaimun. Ini contoh yang